Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afid Nazila Zarah dari Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi saya di SD Negeri 1 Sanden selama seminggu kemarin. Visi misi SD Negeri 1 Sanden. Visi dari SD Negeri 1 Sanden yaitu terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil mandiri, berbudaya, dan berwawasan Nusantara. Sejalan dengan visi SD Negeri 1 Sanden, maka misi SD Negeri 1 Sanden sebagai berikut. Menanamkan ketakwaan melalui pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Meningkatkan kecerdasan melalui kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas dan menyenangkan. Mengembangkan keterampilan berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik melalui berbagai latihan dan kompetisi. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan ekstrakurikuler. Mengembangkan pendidikan budaya melalui kegiatan penguatan pendidikan karakter. Mengembangkan wawasan Nusantara melalui pendidikan kemaritiman, ekstrakurikuler, dan literasi. Visi dari SD Negeri 1 Sanden yaitu terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, mandiri, berbudaya, dan berwawasan Nusantara. Tujuan SD Negeri 1 Sanden yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun struktur organisasi Komite Sekolah Mitra di SD Negeri 1 Sanden tahun 2019 sampai 2021 ada penasehat, ketua, ketua 1 dan ketua 2, sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2, dan pada bidang-bidang. Pada bidang terdiri dari 3 bidang yaitu si pembangunan, si usaha, dan si pendidikan. Struktur organisasi tim penjamin mutu pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Sanden yaitu ada Bapak Bayudi, ada selaku ketua komite, ada Bapak Suhardi, sarjana pendidikan selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Sanden, ada Ibu Umi Jamilatun, sarjana pendidikan SD, ada Bapak Basri, sarjana pendidikan SD, dan anggota lainnya seperti Bu Sarjiati, sarjana pendidikan SD, Ibu Isti Utami, sarjana pendidikan SD, Ibu Tri Hardianti, sarjana pendidikan Purweni, sarjana pendidikan. Adapun struktur organisasi dan tata kelola sekolah di SD Negeri 1 Sanden yaitu ada Dewan Komite sebagai penasehat, dan di bawahnya ada kepala sekolah, unit perpus dan tata usaha, ada jabatan-jabatan guru kelas, guru mata pelajaran, guru ekstrakurikuler, siswa, dan paling akhir adalah masyarakat sekitar. Adapun jumlah guru di SD Negeri 1 Sanden yaitu ada 1 guru kelas laki-laki, 8 guru kelas perempuan, 2 guru olahraga laki-laki, jadi totalnya ada 14 karena ada guru agama Islam 1 perempuan dan kepala sekolah 1 laki-laki. Adapun jumlah peserta didik di SD Negeri 1 Sanden yaitu ada 9 kelas yang terdiri dari laki-laki 126 siswa, perempuan 101 siswa, dan jumlah keseluruhan ada 227 siswa. Sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Sanden yaitu bangunan fisik sekolah, bangunan kondisi berlantai 2, halaman sekolah bersih, suasana sejuk rindang. Adapun sarana dan prasarana ada ruang kelas jumlahnya 9 dalam kondisi baik, dan ruang guru ada 1 dalam kondisi baik, ruang kepala sekolah ada 1 dalam kondisi baik, ruang UKS ada 1 dalam kondisi baik,
ruang perpustakaan ada 1 dalam kondisi baik, ada musola 1 dalam kondisi baik, ada gedung olahraga 1 dalam kondisi baik, ada kantin yang termasuk dapur dalam kondisi baik, ada toilet sebanyak 11 toilet dalam kondisi baik, bersih, nyaman, ada tempat parkir dalam kondisi baik, ada halaman dalam kondisi baik, rindang, dan konblok. Ada taman yang terawat dengan baik, ada pagar dan pintu gerbang yang baik. Serta selain itu, di ruang kepala sekolah itu berbeda dengan ruang yang lainnya. Di ruang kepala sekolah itu berbeda dengan ruang guru. Kalau di ruang guru tidak ada ruang tamu, sedangkan di ruang kepala sekolah itu terdapat ruang tamu. Dan untuk fasilitas yang lain di dalam kelas itu ada meja kursi, ada papan tulis, ada tambahan kipas angin, LCD, almari, tempat sikat gigi, sapu, serok, P3K, dan di luar kelas ada tempat sampah dan wastafel untuk cuci tangan dan gosok gigi peserta didik. Prestasi di SD Negeri 1 Sanden cukup menakjubkan. Tahun demi tahun, SD Negeri 1 Sanden memiliki peserta didik yang berprestasi. Sudah mendapatkan banyak kejuaraan di Pancasilat, menggambar, dan lain sebagainya. Namun, adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar secara daring, jadi guru lebih mengutamakan peserta didik. Beliau datang ke tempat peserta didik buat menanyakan perkembangan pembelajaran peserta didik kepada orang tua atau wali peserta didik. Pada masa pandemi COVID-19 ini tidak ada event untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi belum ada lomba-lomba yang disediakan untuk siswa sekolah dasar. Peraturan akademik, tata tertib guru dan karyawan, tata tertib siswa, tata tertib perpustakaan, tata tertib penggunaan kamar mandi atau toilet, dan masih banyak lainnya. Jika ada yang melanggar, akan ada sanksi atau denda khusus untuk yang terlambat pengembalian buku. Dalam menangani tata tertib ini, guru tidak memberikan sanksi yang berat karena mereka masih duduk di sekolah dasar. Hasil dari PLP 1 yaitu identitas sekolah, nama sekolah SD Negeri 1 Sanden, NPSN 204000514, tanggal SK pendirian 20070101, untuk tanggal SK izin operasional 19100101. Nah, masing-masing SK pendirian maupun SK izin operasional di SD Negeri 1 Sanden ini tidak memiliki karena berdiri sebelum merdeka. Terus untuk letaknya yaitu di Sanden Mortigading, Sanden Bantul, Yogyakarta, kode pos 55763. Untuk status sekolah ini negeri dan sudah terakreditasi A. Dan untuk KBM itu dari jam 7 sampai jam 12.30 atau setengah 1 siang. Untuk tahun berdiri yaitu 1924, dulu namanya Sekolah Rakyat. Bangunan sekolah ini milik pemerintah daerah dan luas tanahnya sekitar 850 meter persegi. Lokasi sekolah itu di Sanden Mortigading, Sanden Bantul. Data rincinya, status BOS bersedia menerima, waktu penyelenggaraan itu setiap pagi, sertifikat ISO, badan bersertifikat, sumber listrik dari PLN, daya listrik 1300, akses internet itu XL, GSM. Kurikulum yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Sanden sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu menggunakan kurikulum 2013 oleh tim pengembang kurikulum SD Negeri 1 Sanden.
Oke, untuk selanjutnya yaitu kultur sekolah. Dalam mewujudkan sekolah berbudaya, semua tanggung jawab tidak hanya pada pihak sekolah SD Negeri 1 Sanden, namun dari para komite, wali siswa dapat hadir dan berkomunikasi mengenai perkembangan budaya. Dan pada sebelum masa COVID-19 ini, pembelajaran lebih efektif karena siswa dapat hadir dan berkomunikasi dengan guru secara langsung. Memiliki cara berbeda dalam mendidik peserta didiknya. Sebelum ada COVID, siswa yang malas datang itu bisa dijemput, kemudian datang ke sekolah. Tapi untuk sekarang, itu gurunya yang datang ke rumah siswa. Selain itu, guru juga menanyakan tentang bagaimana perkembangan peserta didik dalam proses belajar mengajar kepada wali atau orang tua siswa. Dan untuk selanjutnya yaitu peraturan akademik di SD Negeri 1 Sanden sangat banyak, baik dari untuk guru, karyawan-karyawati, dan seluruh warga SD Negeri 1 Sanden. Dan untuk budaya yang diterapkan di SD Negeri 1 Sanden yaitu meliputi mencuci tangan yang bersih, menggosok gigi, 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan 7K kebersihan, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, keamanan, ketertiban, dan kesehatan. Serta ada 5R yaitu rajin, resik, ringkes, rapi, dan rawat. Di SD Negeri 1 Sanden memiliki 10 kegiatan kurikuler atau mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBDP, dan penjasorkes, bahasa Jawa, dan yang terakhir adalah membatik. Kegiatan seremonial formal di SD Negeri 1 Sanden yaitu yang pertama adalah upacara bendera di setiap pagi hari Senin dan upacara memperingati Hari Pahlawan. Selain itu ada juga SD Negeri 1 Sanden mengeluarkan peleton inti pada perayaan HUT RI pada bulan Agustus, biasanya jatuh pada tanggal 18 sampai 20 Agustus. Dan untuk selanjutnya yaitu senam pagi. Senam pagi ini bertujuan untuk menyehatkan badan agar lebih fit untuk menghadapi pembelajaran. Dan yang biasanya ini dilakukan seminggu sekali. Dan untuk yang terakhir adalah literasi. Untuk literasi ini peserta didik bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi berwawasan Nusantara. Untuk kegiatan tambahan kokulikuler yaitu ada 2 kegiatan kokulikuler yaitu bidang bahasa Inggris dan TPA. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler itu ada 2 yaitu wajib dan pilihan. Untuk yang wajib yaitu ada pramuka wajib, dan untuk yang pilihan itu ada pertanian, kerawitan, menggambar, pencaksilat, bulu tangkis, dan sepak bola. Dan untuk kerawitan ini juga termasuk wajib untuk siswa kelas 5 SD karena dituntut bisa kerawitan saat duduk di kelas 5 SD. Dan untuk praktek pembiasaan di sekolah SD Negeri 1 Sanden yaitu mengucapkan salam jika bertemu, jabat tangan, budaya antri, jadwal piket, kebersihan kelas dan halaman, jadwal piket kebersihan toilet dan kamar mandi, dan masih banyak lainnya. Dalam melaksanakan PLP 1 ini, banyak hal positif yang saya dapat di SD Negeri 1 Sanden, yaitu tentang profesionalisme guru, evaluasi pembelajaran, terus ada keutamaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dari situlah saya belajar banyak mengenai peserta didik yang benar-benar harus dibentuk dari dasar dan
memandang bahwa peserta didik itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Di sini juga diajarkan tentang mengamati, mencari informasi detail peserta didik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.